Jala bangku. Timnas Indonesia selangkah lagi masuk teras Piala Dunia 2026. Itu akan terwujud jika berhasil menumpas Filipina pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 11 Juni malam. Kekalahan 0-2 Timnas Indonesia dari Irak membawa Asnawi Mangkualam dan juga kawan-kawan dalam tekanan yang besar, yakni harus menang atas Filipina. Ini harga mati yang tak boleh ditawar. Sejarah mencatatkan Indonesia dan juga Filipina sudah bentrok 29 kali. Hasilnya 22 kali menang, 5 kali imbang dan juga 2 kali kalah. Kabar baiknya dua kekalahan tersebut tak tercipta di Indonesia. Situasi ini membuat Indonesia percaya diri bisa menang atas Filipina. Namun rasa ini yang biasa disebut dengan istilah kepedean atau overconfidence bisa menjadi bumerang. Jika tekanan harus menang dan juga kepercayaan diri berlebihan ini menguasai isi kepala para pemain, bukan tak mungkin performa di atas lapangan menjadi berantakan. Ditambah lagi wajah Filipina tak sama dengan laga sebelumnya. Saat ini dari 23 pemain yang didaftarkan ada 9 pemain baru dan mereka itu keturunan Filipina Eropa. Dari 9 pemain tersebut 6 diantaranya tampil saat melawan Vietnam. Mereka ini terbukti membuat permainan The Oscars lebih jantan dan juga membuat Vietnam kelabakan. Wajah-wajah baru ini membuat lini serang Filipina lebih agresif. Buktinya 2 gol berhasil mereka serangkan ke gawang Vietnam, meskipun akhirnya tetap kalah dengan skor 2-3. Dan tentu saja ini ancaman serius bagi Indonesia. Bukan tidak mungkin permainan tim asuhan Tom Sayonfit ini makin mantang saat tandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 11 Juni 2026 nanti. Sementara itu kabar gembiranya JIZ yang absen melawan Irak kemungkinan besar akan main. Pemain yang baru saja membawa Venezia FC promosi ke Serie A ini masuk squad, tapi sengaja dicadangkan. Begitu pula dengan pemain naturalisasi baru yakni Calvin Perdok. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri yang juga bisa jadi winger dan juga gelandang ini dipastikan sudah bisa tampil melawan Filipina. Dengan hadirnya 2 pemain ini, absennya Jordi Amat karena sanksi kartu merah sepertinya tidak akan mengkhawatirkan. Ya, kini tinggal bagaimana mentalitas pemain dikatrol untuk mengamankan tiket fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Filipina kalah 2-3 dari Vietnam pada laga yang digelar di Stadion Maiding Hanoi Kamis 6 Juni 2024. Kekalahan ini membuat langkah Filipina lolos ke putaran ketiga tertutup sepenuhnya. Meskipun begitu, Filipina pantang diremehkan oleh Timnas Indonesia. Pasalnya, tim asuhan Tom Sayonfit tersebut tampil tanpa beban. Selain itu, Filipina juga diperkuat oleh banyak pemain keturunan baru. Tercatat Tom Sayonfit baru saja menurunkan 5 nama sebagai starter pada laga kontra Vietnam. 5 pemain yang dimaksud adalah Adrian Ogilvich, Scott Woods, Zico Bali, Dylan Demong, dan juga Alec Monich. Selain itu, Tom Sayonfit masih memiliki 4 pemain lainnya yang belum diturunkan. Mereka itu adalah Griffin McDaniel, Jeremiah Borlogan, Matthew Baldisimo, dan juga Christopher Reyes. Dari keempat pemain ini hanya Griffin McDaniel yang sudah debut saat melawan Filipina. Kiper Filipina Neil Etheridge percaya diri dengan hadirnya 5 pemain baru di tim Filipina. Neil Etheridge pun senang dengan performa timnya saat jumpa dengan Vietnam. Tim saya hari ini juga kedatangan 5 pemain baru yang masih berusaha berintegrasi, kata Etheridge. Ya, Timnas Indonesia bakal jadi lawan terakhir bagi Filipina. Laga tersebut bakal digelar pada 11 Juni 2024 dan bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas lebih yakin Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketimbang Vietnam. Ya, sebab dia diam-diam menjagokan skuad Garuda untuk menemani singa Mesopotamia. Ya, melihat 2 tim yang berpeluang untuk menemani Irak melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Timnas Irak Jesus Casas lebih yakin Timnas Indonesia yang akan melaju ke putaran berikutnya. Kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan tersisa. Timnas Indonesia adalah lawan yang harus kami menangkan. Akan tetapi, Indonesia juga tetap bisa lolos setelah mengalahkan Filipina di pertandingan selanjutnya, kata Jesus Casas setelah pertandingan melawan Timnas Indonesia. Lebih lanjut, pria asal Spanyol itu menjelaskan bahwa komposisi pemain Timnas Indonesia saat ini jauh lebih kuat. Dengan pemain yang ada tentu akan mudah untuk tim Merah Putih meraih kemenangan dari Filipina. Mereka masih harus melawan Filipina di sini. Tapi dengan starting 11 yang mereka miliki sekarang, saya yakin Timnas Indonesia akan menang melawan Filipina, tandas Casas. Hubungan Elkan Bagot dan juga pelatih Sintayong diduga retak usai pemain Ipswich Town tersebut mangkir dari panggilan saat Timnas Indonesia U23 melawan Guinea dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024.
Buntutnya, nama Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya lantas, bagaimana cara agar Elkan Bagot kembali dipanggil ke timnas Indonesia? Belajar dari kasus serupa yang sebelumnya pernah dialami oleh Egy Maulana Fikri, pemain 23 tahun tersebut sempat bermasalah namun berhasil meluluhkan hati Sintayong lagi dan juga dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Mulanya, Egy dipanggil Sintayong untuk melakoni pertandingan FIFA Matchday melawan Burundi, yakni pada tanggal 25 dan juga 28 Maret 2023. Namun, klub Egy Dewa United meminta Sintayong tidak memanggil pemainnya lantaran cedera. Sintayong pun setuju dan juga mencoret Egy Maulana Fikri agar fokus pemulihan. Tapi secara mengejutkan, Egy justru dimainkan Dewa United saat melawan Persib Bandung, yakni di Stadion Pakansari pada Senin 20 Maret 2023 yang lalu. Dia masuk lapangan pada menit ke-69. Hal ini sontak menimbulkan polemik. Sejak polemik itu mencuat, Sintayong tidak pernah lagi memanggil Egy Maulana Fikri. Tercatat, sang pemain tak pernah dipanggil membela timnas Indonesia selama 5 bulan. Egy yang menyadari bahwa Sintayong marah kepadanya, langsung menyampaikan permintaan maaf dan juga menjelaskan terkait hal yang sebenarnya terjadi saat itu. Kemudian sejak saat itu Sintayong pun kembali memanggil Egy Maulana Fikri. Ya, kemudian belajar dari kasus tersebut, Elkan Bagot mungkin saja dapat meniru cara Egy Maulana Fikri demi dapat kembali bermain untuk timnas Indonesia. Mengingat usia Bagot yang masih sangat muda, yakni 21 tahun, dia dapat bermain untuk timnas Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Timnas Indonesia saat ini dalam bahaya. Vietnam tinggal berjarak 1 angka saja dari timnas Indonesia. Kekalahan lawan Irak bukanlah hal yang menyenangkan bagi Justin Hubner dan kawan-kawan. Pasalnya timnas Indonesia seharusnya bisa unggul lebih dahulu tetapi kalah karena kesalahan sendiri. 2 gol saya pikir bisa di babak pertama, ucap Justin Hubner. Tetapi pada akhirnya kita kebobolan 2 gol karena kesalahan kita. Kamu tahu ini tidak menyenangkan, kata pemain kelahiran Belanda tersebut. Lebih lanjut, Justin Hubner yakin timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Filipina. Target kita lawan Filipina, kita akan memenangkan itu. Lanjutnya, Justin Hubner yakin bisa tampil lebih baik pada laga lawan Filipina. Bek 20 tahun tersebut tidak takut menghadapi lawan manapun. Saya pikir kita sama dengan sebelumnya, kata Hubner. Jadi kita bermain seperti Indonesia, kita tidak takut siapapun. Seharusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini, ujarnya. Justin Hubner siap tampil habis-habisan untuk timnas Indonesia demi mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami siap untuk pertandingan selanjutnya. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk lolos ke fase berikutnya. Kami akan melakukan segalanya untuk lolos kualifikasi, ujar Justin Hubner. Timnas Indonesia harus segera menyelesaikan masalah sebelum laga lawan Filipina pada laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tidak boleh membuang kesempatan saat jumpa Filipina. Tim asuhan Sintayong wajib menang saat jumpa Filipina. Meskipun begitu, Sintayong wajib memperbaiki beberapa masalah sebelum laga kontra Filipina. Ya, yang pertama yaitu stabil di 2 babak. Pada laga lawan Irak, timnas Indonesia memiliki 2 wajah yang berbeda 180 derajat. Timnas Indonesia tampil sangat bagus saat babak pertama dan banyak peluang yang diciptakan oleh Rafael Struijk dan juga kolega. Sayangnya, timnas Indonesia gagal melanjutkan performa tersebut pada babak kedua. Anak asuh Sintayong mulai panik saat menguasai bola, dan hal tersebut memicu 2 gol kemenangan Irak pada babak kedua. Kemudian yang kedua yaitu panik di lini pertahanan. Lini pertahanan timnas Indonesia sebenarnya sudah terlihat panik sejak babak pertama. Pada babak pertama, Rizky Ridho kerap terpancing oleh pergerakan para pemain depan Irak tanpa cover memadai dari pemain timnas Indonesia lainnya. Beruntung, para pemain Irak gagal mengisi celah kosong di ruang yang ditinggalkan. Selain itu, timnas semakin menderita karena kesalahan sendiri. Hal inilah yang harus diselesaikan oleh Sintayong sebelum laga lawan Filipina. Kemudian yang ketiga yaitu penyelesaian akhir. Timnas masih tumpul saat mendapatkan peluang emas, terutama pada babak pertama. Hal ini diperparah karena salah ambil keputusan saat para pemain timnas Indonesia berada di ujung pertahanan lawan. Para pemain timnas harus lebih matang saat menyelesaikan peluang pada laga kontra Filipina. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mentalitas belum kukuh. Salah satu hal yang menyebabkan laga timnas Indonesia gagal menang lawan Irak adalah mentalitas. Anak asuh Sintayong sebenarnya tampil baik pada babak pertama, tetapi timnas gagal menyelesaikan peluang yang didapatkan secepatnya. Ya, pada laga berikutnya timnas Indonesia harus membuktikan mental baja di hadapan Filipina. Jika timnas bisa unggul cepat atau bisa melaju 2 gol lebih awal, maka para pemain bisa lebih cepat untuk semakin percaya diri di sisa waktu pertandingan. Jadwal Minnesota United versus FC Dallas Liga Amerika Serikat 2024 bakal berlangsung pada Minggu 9 Juni 2024 pukul 07.30 waktu Indonesia Barat.
Pertandingan di Allianz Field, Minnesota, Amerika Serikat tersebut dapat disaksikan live via Apple TV. FC Dallas yang diperkuat kiper Indonesia Martin Paes sedang berupaya untuk bangkit. Tim berjuluk Toros tersebut sejauh ini belum pernah menang dalam 3 laga terakhir, termasuk saat takluk 1-0 dari Los Angeles FC pekan lalu. Tren buruk tentu saja ingin diakhiri oleh FC Dallas, mengingat tim tersebut saat ini masih terlempar di urutan ke-12 wilayah barat dengan raihan 13 poin. Terlepas dari hal itu, duel Minnesota versus FC Dallas bakal jadi kesempatan bagi kiper berkebangsaan Indonesia Martin Paes untuk kembali menunjukkan performa apiknya. Sejauh ini Martin Paes relatif jadi kiper yang tak tergantikan di kubu Toros. Total Martin Paes telah memainkan 15 laga di MLS 2024 atau juga keseluruhan pertandingan Dallas di MLS 2024. Meski di satu sisi Paes baru mencatatkan 3 clean sheet dan juga telah kebobolan 24 gol, namun di satu sisi mengacu pada SofaScore, Martin Paes juga menorehkan catatan 4,3 saves per laga. Itu sekaligus menjadi catatan tertinggi bersama kiper Austin FC Brad Stuver. Sementara itu dilansir dari WhoScored, performa Paes sejauh ini diganjar rating 6,89 atau tertinggi ketiga di Dallas setelah Peter Musa dan juga Ezer Ilaramandi. Performa apik tersebut tentu saja ingin dipertahankan oleh Martin Paes, mengingat namanya juga dijagokan untuk masuk MLS All-Star 2024. Pemain timnas Indonesia Shane Patinama sangat bersemangat menjelang berhadapan dengan timnas Filipina di laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia mencoba untuk menularkan semangat itu kepada rekan-rekannya lewat akun Instagram @s.patinama. Shane mengapresiasi dukungan supporter timnas Indonesia meski gagal mengalahkan Irak. Namun ia berjanji bahwa skuad Garuda akan lebih menyala dalam laga melawan Filipina. Dukungan luar biasa seperti biasanya di GBK. Kami berjuang sampai akhir tapi sayangnya itu tidak cukup. Tulis Shane Patinama di akun Instagram pribadinya Sabtu 8 Juni 2024. Sekarang bersiaplah dan kami memiliki segalanya untuk pertandingan berikutnya, ungkap Shane Patinama. Sejumlah pemain timnas Indonesia lainnya seperti Ceicis hingga Asnawi Mangkualam pun mengomentari unggahan tersebut. Keduanya mengirimi emoji yang membakar semangat menjelang laga melawan Filipina. Kapten timnas Indonesia Yordi Amat buka suara usai mendapatkan kartu merah dalam laga melawan Irak. Pemain yang berusia 32 tahun itu mengaku akan kembali kuat ke depannya. Saya akan kembali semakin kuat, saya berjanji untuk itu, ucap Yordi Amat sumber akun Instagram pribadinya. Ya, pemain keturunan Indonesia Spanyol tersebut berjanji akan bangkit dan juga menjadi lebih tangguh ke depannya. Sementara itu Yordi Amat tak akan masuk dalam skuad Garuda yang akan berjuang melawan rival berjulukan The All-Stars nantinya. Dan tentu saja situasi ini tak menguntungkan buat timnas Indonesia. Pasalnya kehilangan Yordi Amat bisa menjadi salah satu kekurangan buat tim Merah Putih di saat menghadapi pertandingan yang menentukan. Timnas Indonesia harus menang atas Filipina apabila ingin lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila tidak menang, nasib timnas Indonesia akan bergantung pada hasil laga Irak versus Vietnam pada hari yang sama. Dan laga melawan Filipina ini akan menjadi penentu siapa yang bakal menemani Irak ke putaran ketiga dengan menempati posisi runner-up di klasemen akhir grup F. Pelatih timnas Filipina Tom Sainfit tak henti-hentinya memohon dukungan dari supporter Vietnam untuk bisa kalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan hal itu dilakukan demi kemenangan The All-Stars. Tom Sainfit memohon dukungan dari masyarakat Vietnam dengan dalih mereka ingin membantu Golden Star Warriors lolos ke putaran berikutnya. Sebab Do Hong Dung dan juga kawan-kawan juga punya peluang lolos. Saya berharap juga mendapatkan dukungan dari supporter Vietnam di pertandingan terakhir. Jika kami menang melawan Indonesia dan Vietnam menang melawan Irak, tim Vietnam akan terus maju ke putaran ketiga, kata Sainfit. Kami akan melakukan yang terbaik. Indonesia adalah tim yang kuat dan mereka juga ingin menang. Pertandingan berikutnya akan sangat sulit, sambung pria berusia 51 tahun tersebut. Pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini meminta timnas Indonesia tidak meremehkan timnas Filipina. Pria yang akrab disapa dengan Bungkus itu menjelaskan, performa The All-Stars cukup oke setelah mampu bikin repot timnas Vietnam. Boleh dibilang timnas Indonesia lebih diunggulkan ketimbang timnas Filipina, tapi bukan berarti anak asuh skuad asuhan Tom Sainfit adalah lawan yang bisa dianggap remeh. Pasalnya mereka mampu merepotkan Vietnam dengan hanya menelan kekalahan tipis 2-3 pada Kamis 6 Juni 2024. Bungkus bahkan sampai mengakui bahwa Filipina yang sekarang bermain sangat bagus. Menurutnya, peningkatan performa itu tak luput dari hadirnya banyak pemain keturunan yang mentas di Eropa. Filipina tampil bagus saat kalah tipis 2-3 dari Vietnam. Itu sinyal bahwa mereka kini tampil lebih bagus dengan banyaknya pemain baru yang berasal dari Eropa, ujar Bungkus. Oleh karenanya, Kusnaini meminta timnas Indonesia untuk tidak menganggap remeh Filipina. Karena bukan tidak mungkin Patrick Rachel dan juga kawan-kawan nantinya akan membuat kejutan.
Tapi ia optimistis skuad Garuda akan mengunci kemenangan jika Shin sudah membenahi penyelesaian akhir. Jangan remehkan Filipina, saya tetap optimis bisa mengalahkan Filipina jika Sintayong bisa membenahi penyelesaian akhir para pemain kita, tegas bungkus. Dalam 7 bulan terakhir, Timnas Indonesia 3 kali bertemu dengan Irak, dan hasilnya dari 3 kali pertandingan skuad Garuda selalu kalah berturut-turut. Dan jika nantinya Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan lagi-lagi satu grup dengan Irak, skuad Garuda membutuhkan tenaga tambahan pemain berkualitas. Pemain-pemain seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Jairo Ridwald, Jayden Oosterwolde, dan juga Mitchell Gers harus didekati dan juga diyakinkan oleh PSSI. Andai nama-nama tersebut mau bergabung dengan Timnas Indonesia, ada peluang skuad Garuda bakal meramaikan persaingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal diikuti oleh 18 negara. Dan 18 negara ini bakal dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Menpora RI Dito Aryo Tejo punya saran bagi pemain Timnas Indonesia yang kerap dihujat oleh netizen. Ia meminta agar apapun perkataan di media sosial tak perlu dimasukkan ke dalam hati. Kekalahan dari Irak 0-2 membuat netizen kecewa dan juga memberikan kritikan keras kepada pemain. Sebab kekalahan dari Irak tak luput dari kesalahan yang dilakukan oleh para pemain sendiri, terutama gol kedua yang muncul akibat blunder Hernando Ari Sutaryadi. Ya, kemudian Menpora Dito Aryo Tejo memberikan wejangan kepada para pemain Timnas Indonesia setelah cukup maraknya hujatan yang beredar di media sosial. Pria yang berusia 33 tahun ini meminta kepada Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawan untuk menanggapi hujatan yang ada secara bijak dengan tidak memasukkan ke dalam hati. Mungkin saya dan para atlet ini bisa dibilang orang yang bertanggung jawab ke publik. Jadi ini sudah resiko kita baik itu dipuji maupun dihujat. Saya menghimbau kepada para pemain kalau baca komentar negatif di sosmed, jadikan itu sebagai bahan catatan tapi jangan dimasukkan hati, terangnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.